Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Revita Nadayanita Putri. Aku dari TRO 23 dengan nomor 036. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai ROS atau Robot Operating System. Jadi, apa sih ROS itu? ROS adalah framework perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi robot. Meskipun namanya mengandung operating system, ROS bukanlah sistem operasi dalam arti konvensional. ROS menyediakan berbagai pustaka dan alat yang digunakan untuk membangun sistem robot yang lebih kompleks dan terdistribusi. Terus, fitur utama ROS sendiri apa sih? Yang pertama ada modularitas, yaitu ROS memecah aplikasi robot menjadi bagian-bagian kecil yang bisa saling berkomunikasi melalui node. Setiap node memiliki fungsionalitas tertentu dan bisa dijalankan di perangkat keras yang berbeda. Lalu apa yang kedua? Nah, yang kedua adalah komunikasi antar node. Jadi komunikasi antar node di ROS dilakukan menggunakan topik dan pesan. Topik adalah saluran tempat pesan dipublikasikan dan diterima, sementara pesan berisi data yang dipertukarkan antar data. Yang ketiga ada penyederhanaan simulasi dan hardware. Maksudnya adalah ROS menggunakan pengembangan sistem robot baik di simulasi maupun di perangkat keras dengan cara yang serupa. Nah, ROS sendiri itu terdiri di dua, yaitu ROS 1 dan ROS 2. Jadi perbedaannya apa emang ROS 1 dan ROS 2? ROS 1 sendiri sudah ada sejak 2008 dan menggunakan middleware custom. Meskipun populer, ROS 1 memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan digunakan untuk real time system. Sementara ROS 2 sendiri adalah versi terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2014, dibangun di atas DDS atau Data Distribution Service, middleware terbukti di industri dan mendukung sistem real time. ROS 2 ini memperbaiki banyak aspek yang ada pada ROS 1. Contohnya seperti kemampuan untuk mendukung perangkat keras yang lebih luas, kontrol yang lebih baik, dan juga lebih aman. Kemudian arsitektur ROS sendiri, yaitu ada node adalah fungsionalitas yang melakukan tugas tertentu seperti mengandalkan sensor atau aktuator. Biasanya satu proses itu dalam sistem akan dijalankan sebagai node. Kemudian yang kedua ada pesan atau topik. Node yang satu akan mengirimkan data melalui topik dalam bentuk pesan. Misalnya data dari sensor kamera akan dipublikasikan baik di topik tertentu. Terus node lain yang tertarik dengan data tersebut dapat berlangganan untuk menerima informasi. Nah, yang ketiga dari asimetric ROS sendiri ada paket. Maksudnya apa sih paket? Ini paket data atau gimana? Nah, paket sendiri adalah kumpulan node atau file terkait yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misal paket untuk pengolahan gambar atau perencanaan gerakan. Terus ini tuh yang kedua adalah konsep lanjutan dari ROS sendiri, dimana dia tuh ada service, ada action, yang pertama ada service sendiri atau layanan diresmikan komunikasi sinkron antar node dalam bentuk permintaan dan respon. Contoh dari pengembangan layanan sendiri, jika kita ingin mendapatkan posisi dari grip robot atau melakukan perhitungan kinematika, dan node pengendali akan mengirimkan permintaan ke server dan server akan memberikan respon. Kemudian layanan asinkron di ROS 2, salah satu kebenaran utama di ROS 2 adalah layanan yang kini dapat dijalankan secara asinkron. Ini memungkinkan klien untuk mengirimkan permintaan tanpa perlu mengirim respon secara langsung. Terus layanan itu dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu request atau permintaan dan juga respon, yaitu respon. Layanan dapat digunakan berbagai algoritma robot seperti perhitungan posisi atau gerakan. Yang kedua ada aksi. Nah, aksi itu digunakan untuk tugas yang lebih panjang
dan membutuhkan pemantauan progres. Misal nih, gerakan robot atau perencanaan jalur bisa memakan waktu dan memerlukan feedback untuk melacak status atau mendapatkan tugas yang sedang berlangsung. Nah, komponen aksi sendiri itu ada 3, yaitu ada goal, result, and feedback. Goal sendiri adalah tujuan atau perintah yang diberikan oleh klien untuk dijalankan oleh server. Yang kedua ada result, hasil yang dikirimkan kembali oleh server setelah tugas kembali. Dan yang ketiga ada feedback. Kemudian feedback adalah umpan boleh diberikan oleh server secara berkala untuk menunjukkan progres tugas. Terus penggunaan aksi itu bagaimana sih? Jadi penggunaan aksi itu ada dari perencanaan jalur dan juga tugas kompleks. Maksudnya perencanaan jalur gimana? Perencanaan jalur sendiri yaitu menghitung dan menggerakkan robot untuk mencari posisi tertentu serta mengambil dan meletakkan objek atau tugas perhatikan robot. Atau yang ketiga ada flash files atau file peluncuran. Jadi file peluncuran di RS itu digunakan untuk memulai banyak node sekaligus dan mengatur parameter. Tanpa file peluncuran itu, kita akan memulai setiap node secara manual yang sangat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Nah, terus fungsinya file peluncuran itu apa sih? Jadi fungsi file peluncuran itu yaitu ada mengoptimisasi peluncuran node dan pengaturan parameter, kemudian ditulis dalam bentuk Python, tapi XML dan YAML juga didukung. Terus yang ketiga itu dia memungkinkan parameter secara otomatis dari berbagai sumber dan file lain. Nah, kemudian yang keempat itu ada parameter. Jadi parameter adalah data global yang terkait dengan node yang dapat diakses dari berbagai bagian sistem. Misalnya pengaturan posisi awal robot atau kecepatan maksimal. Nah, terus cara pengaturan parameter itu gimana sih? Kita memungkinkan parameter diatur melalui file YAML, baris perintah, atau melalui program lain. Nah, parameter ini memungkinkan pengaturan robot yang lebih fleksibel dan lebih mudah dikonfigurasi. Terus tipe parameter itu apa aja sih emang? Ada tipe data parameter berupa integer, string, boolean, atau struktur lebih kompleks seperti daftar dan kampus. Nah, terus gimana kita cara memberikan perintah pada parameter? Dengan cara ROS parent set arget, yaitu untuk mengatur dan mendapatkan parameter dari node dan dynamic parameters. Itu ROS memungkinkan pengaturan parameter dinamis yang dapat diubah saat node sedang berjalan, misal untuk tuning algoritma atau pengaturan konfigurasi robot. Nah, dengan mengenai dasar-dasar ini, kita bisa bekerja melalui RLS baik bentuk aplikasi sederhana maupun aplikasi lanjutan. Mungkin dari aku sekian, terima kasih. Maaf atas kekurang-kurangnya atau banyak salah atas banyak ucapan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.